Halo semua, kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan belajar tentang operator aritmatika di dalam Microsoft Excel. Ada beberapa macam operator yang digunakan di dalam Microsoft Excel. Salah satu di antaranya adalah operator aritmatika. Operator aritmatika ini digunakan apabila kita ingin melakukan perhitungan dasar di dalam Microsoft Excel. Tentunya operator aritmatika ini akan sangat membantu dan memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita yang berhubungan dengan data ataupun laporan, ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan data untuk saya lakukan perhitungan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada juga perpangkatan dan fungsi-fungsi yang lainnya, ya. Nah, untuk kali ini kita fokus dulu di 4 operator ini. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, terlebih dahulu kita harus tahu simbol-simbol yang digunakan di dalam operator aritmatika ini, ya. Sama seperti belajar matematika, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Semuanya punya simbol masing-masing. Tetapi untuk Microsoft Excel ada sedikit perbedaan, ya. Perbedaannya letaknya di bagian perkalian dan pembagian. Kalau dalam pelajaran matematika, perkalian ini simbolnya adalah bentuk X seperti ini, ya. Sementara kalau di dalam Excel, tanda X seperti ini dianggap sebagai string atau tulisan, ya. Tidak boleh digunakan apabila mau melakukan perhitungan. Jadi yang benar adalah tanda bintang seperti ini, bukan tanda X, ya. Ini salah. Oke, kemudian untuk pembagian, kalau di dalam Microsoft Excel simbolnya adalah per, ya, seperti ini. Kalau di dalam matematika ada yang pakai per, ada juga yang pakai simbol titik 2 seperti ini, ya. Nah, kalau di dalam Excel titik 2 ini punya arti yang berbeda. Titik 2 ini tidak bisa digunakan untuk pembagian di dalam Microsoft Excel, ya. Jadi harus diingat simbol-simbol untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, ya. Oke, itu dulu dipahami. Nah, kalau ini sudah paham, sekarang kita mau selesaikan perhitungan ini. Nah, sebelum kita mengetikkan rumusnya, ada satu hal lagi yang harus diingat, ya. Rumus di dalam Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan, ya. Apapun nanti rumusnya selalu diawali dengan tanda sama dengan, ya. Jadi di sini pertama sekali yang saya ketikkan adalah sama dengan. Nah, saya mau menjumlahkan nilai 1 dengan nilai 2, ya. Nilai 1 untuk data yang pertama adalah 3, nilai 2 untuk data pertama adalah 2. Jadi di sini saya ketikkan sama dengan 3 tambah 2. Kemudian saya enter. Hasilnya 5, ya. Benar, ya, 3 tambah 2 hasilnya 5. Tetapi ketika saya ubah angka 3-nya, misalnya saya ubah dengan angka 6, angka 2-nya saya ganti dengan angka 1. Lihat di bagian penjumlahannya ini tidak ada perubahan data. Seharusnya ketika saya ubah data di nilai 1 dan nilai 2, seharusnya penjumlahannya adalah 7. 6 tambah 1 sama dengan 7. Kenapa di sini masih angka 5? Angka 5 ini masih hasil perhitungan dari bilangan sebelum saya ganti, ya. Jadi ketika kamu menggunakan kalkulator seperti
inilah hasilnya. Ketika ada perubahan data, maka kita harus mengetikkan lagi sesuai dengan bilangan yang diganti. Seperti itu. Jadi hasilnya 7. Ya. Ini kalau misalnya satu data, ya lumayan gampang ya, kita mengganti angka di bagian nilai 1 dan nilai 2, kemudian kita ganti lagi di bagian rumus. Nah, bagaimana kalau data kita ada 1000 data? Berarti 1000 kali kita harus ganti bilangannya di bagian nilai 1 dan nilai 2, kemudian kita harus ganti lagi di bagian rumusnya, ya. Jadi kurang efektif. Nah, disinilah Microsoft Excel memberikan kemudahan dalam perhitungan seperti ini, ya. Jadi, kalau misalnya ada perubahan data, cukup kita ganti di bagian nilai 1 dan nilai 2. Di bagian rumusnya, kita tidak perlu ubah lagi. Caranya, ya ini saya kembalikan dulu ke data awal. Ini tadi data awalnya adalah 3 dan 2. Kalau pakai rumus seperti ini, saya anggap salah ya, jadi ini saya hapus. Sekarang saya buat rumus yang benar. Rumus yang benar adalah kita menggunakan alamat sel ya. Ini dia alamat selnya. Ketika saya klik di sini yang muncul adalah C4 ya. Artinya sedang aktif di kolom C baris 4. Seperti itu. Kembali saya ketikkan sama dengan 3. Nah, 3 ini tidak saya ketik, tetapi saya klik ya. Bedakan ketik dengan klik. Kalau dia ketik, berarti saya pakai keyboard. Hasilnya adalah angka 3. Sementara kalau klik, dia menggunakan mouse. Saya klik angka 3, hasilnya di sini adalah A4, bukan angka 3. Kenapa A4? Karena 3 berada di kolom A baris 4. Perhatikan ini nama selnya, di sini nanti adalah A4. Kemudian tambah, ya, simbol penjumlahan tadi tambah 2. 2-nya saya klik, bukan saya ketik. Nah, ketika saya klik, muncul di sini B4. Kenapa B4? Karena angka 2 terdapat di sel B4, kolom B baris 4. Sekarang saya enter, hasilnya 5. Sekarang saya ubah lagi, angka 3 saya ganti dengan angka 11, angka 2 saya ganti dengan angka 3. Kemudian saya tekan enter. Maka lihat hasilnya di bagian penjumlahan, hasilnya juga berubah ya. Jadi ketika ada perubahan di bagian nilai 1 dan nilai 2, rumusnya tidak perlu kita ganti. Sudah otomatis menyesuaikan dengan bilangan yang kita ganti tadi, ya. Contoh untuk yang kedua, sama dengan saya klik angka 4, kemudian saya ketik tambah. Kenapa di sini tambah? Karena ini adalah untuk penjumlahan. Nanti kalau untuk pengurangan sesuaikan simbolnya, ya. Sama dengan A5. Kenapa A5? Karena angka 4 ada di sel A5, kolom A baris 5. Tambah 5. 5 ini saya klik, bukan saya ketik ya. Kenapa tadi muncul B5? Karena ada di kolom B baris ke-5. Saya enter. Sekarang saya ganti lagi, angka 4 saya ganti dengan angka 80. Nilai 2-nya saya ganti dengan 67 ya untuk angka 5. Kemudian saya tekan enter. Nah, lihat hasilnya otomatis berubah sesuai dengan perubahan data yang saya buat. Ya. Demikianlah seterusnya nanti sampai ke bawah. Nah, untuk pengurangan tinggal mengganti simbol operatornya ya. Sama dengan klik angka 11, kemudian ketik tanda kurang, kemudian klik angka 3, baru tekan enter. Selanjutnya sama dengan klik angka 80, ingat ya, klik angka 80, kemudian ketik simbol kurang, kemudian klik angka
67. Kemudian enter. Kemudian untuk perkalian sama dengan klik angka 11, ketik tanda bintang, kemudian klik angka 3, kemudian tekan enter ya. Ingat ya, jangan tanda X. Kalau saya buat tanda X, contohnya seperti ini, sama dengan klik angka 80, kemudian saya ketik tanda X ya, bukan bintang. Kemudian saya klik angka 67. Nah, lihat hasilnya jadi error seperti ini ya. Jadi harus diingat tadi simbol untuk perkalian adalah bintang, simbol pembagian adalah per ya, garing garis miring. Ya, kembali saya buat rumus yang benar sama dengan klik angka 80, ketik tanda bintang, kemudian klik angka 67, kemudian tekan enter. Demikian juga halnya untuk pembagian, ketikkan sama dengan klik angka 11, ketik per, kemudian klik angka 3. Demikianlah seterusnya nanti sampai semuanya ini terisi. Sebenarnya ada cara gampang untuk mengcopy rumus dari atas ini ke bawah. Tetapi hari ini belum saya ajarkan supaya terbiasa dulu menggunakan operator aritmatika ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan ajari carcepnya ya. Carcep cara cepatnya. Bagaimana ketika kita ketik satu rumus, itu rumusnya sama dan berlaku sampai ke bawah, nanti kita bisa copy ke bawah ya. Oke, itu dulu nanti PR-mu di rumah. Kamu siapkan ini sampai selesai semua pakai rumus yang tadi ya. Seperti itu. Kemudian ini nanti setelah kamu selesai mengisinya, jangan lupa disimpan ya. Cara menyimpan adalah klik menu file ya. Karena Microsoft Excel Ibu di sini adalah file ya, Microsoft Excel 2019. Mungkin punya kamu di rumah, di sini adalah bentuknya bulat, namanya Office button. Boleh juga nanti kamu klik, nanti pilih save. Save itu untuk menyimpan ya, pilih save. Kemudian nanti muncul pilihan seperti ini, silakan kamu klik, misalnya klik browse. Browse itu untuk mencari lokasi penyimpanannya. Nah, di sini ada scroll bar. Scroll barnya boleh kamu geser ke bawah. Cari nanti lokasi penyimpanannya. Misalnya saya pilih drive D ya. Ini drive D, saya klik. Kemudian di sini di bagian file name-nya ketikkan latihan operator. Ya. Kemudian klik save ya, seperti itu. Nanti ketika kamu klik save, perhatikan di bagian title barnya ini langsung muncul nama yang kamu simpan tadi ya. Seperti itu caranya. Silakan nanti kamu lengkapi tabelnya ini dan simpan. Setelah itu kirim di Google Classroom. Sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.